Kinan menanyakan kepada Putri Miao, kenapa Putri Miao mengetahui tentang 9 istana dunia bawah ini. Karena Kinan sangat mengetahui kalau Putri Miao belum pernah sama sekali sebelumnya ke pegunungan Longhong. Kata-kata itu mengakibatkan Putri Miao memiliki ekspresi yang sangat terkejut. Putri Miao berkata, apakah ini caramu berbicara dengan tuanmu? Sekarang di mana batu dan 9 bunga variasi yang kamu cari? Ucapnya yang bertanya. Kinan dengan tenang berkata, saya mendapatkan batu dan bunga 9 variasi. Tapi sebelum itu, saya punya permintaan. Saya ingin Anda memberitahu saya semua yang Anda tahu, tanpa menyembunyikan apapun. Kalau tidak, saya tidak akan memberikan batu dan bunga 9 variasi pada sang putri. Putri Miao pun menjadi sangat marah. Kinan, kau berani bernegosiasi kepada sang putri, padahal kamu adalah bawahanku. Namun Kinan mengatakan, tenang putri. Ya, karena kamu telah membantu klan saya mengatur formasi, aku akan membalas kebaikanmu. Mengapa saya mengancam Anda dengan 2 bahan ini? Aku hanya ingin bercanda. Kinan pun tertawa dan merasa senang setelah melihat Putri Miao menjadi kesal. Kinan pun kemudian menyerahkan bunga 9 variasi dan batu itu kepada Putri Miao. Kinan adalah seorang pria yang tetap setia pada kata-katanya. Namun karena Putri Miao selalu memindasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda setelah menyaksikan keadaan sang putri yang menyedihkan. Kinan pun berkata, aku akan pergi dulu putri, karena Kinan di sini tidak punya niat untuk tinggal setelah melihat kemarahan Putri Miao yang meningkat. Bahkan Putri Miao terpental keluar saat memasuki istana ini. Bukankah sama saja dengan bunuh diri baginya untuk memasuki istana dengan kekuatannya saat ini? Namun pada saat ini Putri Miao yang marah tampaknya menyadari dan berkata, berhenti Kinan. Sang putri telah memutuskan untuk memberikanmu kesempatan besar. Kita bisa bekerja sama untuk harta karun yang tersembunyi. Sedangkan untuk jarahan, Anda akan mendapatkan 1/10. 1/10, Kinan hampir tertawa. Putri Miao ini berani memberinya tawaran yang sangat kecil, padahal dialah yang meminta bantuan. Putri Miao pun dengan dingin berkata, tidak mau ya, jika Anda bukan pelayan saya tidak akan pernah memberi siapapun kesempatan ini. Kinan pun berkata, apakah begitu ya? Menurut kepribadian Putri Miao, dia tidak akan pernah berbagi manfaat dengan orang lain. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk meminta bantuan. Itu berfungsi sebagai indikasi bahwa dia benar-benar membutuhkan bantuan. Kinan mengatur pikirannya dan berkata dengan nada tenang, saya hanya seorang kultivator ranah Xiantian, dan Anda adalah ahli dari ranah martial ancestor. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya tidak tertarik dengan bagian 1/10 ini. Setelah mengatakan itu, Kinan berbalik dan bersiap untuk pergi. Melihat bahwa Kinan tidak tertarik pada hal itu, Putri Miao berkali-kali menawarkan imbalan yang lebih besar dari 1/10. Namun pada akhirnya, Putri Miao menawarkan 4/10 dan berkata itu adalah batasan dari Putri. Setelah mendengar itu, Kinan pun tertarik dan berkata, selamat bekerja sama Putri. Jika bukan karena Putri Miao membutuhkan bantuan dari Kinan, Putri Miao tidak akan pernah menurunkan kepalanya dan membiarkan Kinan mendapatkan apa yang diinginkannya. Putri Miao pun menyuruh Kinan mengikutinya. Namun Kinan tidak bergerak, tetapi dengan tenang berkata, sebelum kita mulai, mungkin Anda harus memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya harta karun yang ada di tempat ini? Saya yakin Anda pasti tahu sesuatu. Putri Miao memberi tatapan tajam kepada Kinan, tetapi dia menahan amarahnya karena Putri Miao membutuhkan bantuan dari Kinan. Putri Miao pun berkata dengan tegas, Putri akan membutuhkanmu untuk menemukan kelemahan penghalang terlarang di dalam istana ini. Selain itu, sang putri tidak tahu banyak tentang harta karun di tempat ini, tetapi diketahui bahwa ada 3 harta berharga di setiap istana. Di sini Kinan tidak percaya setiap kata yang dikatakan oleh Putri Miao.
Karena tidak ada cara untuk memastikan bahwa Putri Miao tidak menyembunyikan sesuatu darinya, maka aku harus bertindak sesuai dengan keadaan saat ini. Kinan pun menyuruh Putri Miao memimpin jalan. Putri Miao pun memalingkan wajahnya dan melirik ke arah istana. Putri Miao pun pergi ke dalam istana dengan Kinan mengikuti di belakangnya. Begitu Kinan memasuki istana, jantungnya berdetak kencang. Seluruh istana tertutup kegelapan. Dalam 10 meter ini ada jalan setapak. Tidak jauh dari jalan setapak itu, pedang panjang bisa terlihat mengambang. Pedang panjang itu terbuat dari perunggu kuno dengan permukaan yang terkorosi. Itu tampak terlihat biasa dari jauh. Tapi Kinan dengan persepsi tajamnya bisa merasakan aura mengerikan yang tersembunyi di dalam pedang tembaga itu, yang saat ini dalam keadaan berhibernasi. Itu adalah senjata Xian Tian. Kinan menghela napas dalam-dalam. Sepertinya yang diketahui semua orang, senjata dikelompokkan menjadi senjata mistik, senjata Hao Tian, senjata Xian Tian, senjata Kaisar, dan senjata Dominator. Senjata Xian Tian memiliki kecerdasan lengkap. Dalam hal kelengkapannya, bahkan di antara 4 sekte teratas kerajaan Loi, hanya ada beberapa dari mereka yang memiliki senjata tingkat seperti ini. Namun sekarang, mereka sudah menemukan senjata Xian Tian ketika mereka baru saja memasuki istana. Namun Putri Miao tidak terlihat senang dan berkata, benda gila apa yang bisa mereka temukan di wilayah istana yang lebih dalam? Tidak berguna. Putri Miao juga berkata kepada Kinan, ini hanya senjata Xian Tian belaka. Mengapa kamu begitu terkejut? Cepatlah singkirkan penghalang terlarang, ucapnya menurut Kinan. Kinan pun mengeluarkan mata ilahnya dan mulai mengamati sekelilingnya. Dengan pandangan sekilas, wajahnya dipenuhi dengan kejutan, lebih dari kejutan yang didapatnya setelah menemukan senjata Xian Tian. Melalui mata ilahinya, Kinan bisa melihat formasi mini yang mengambang di atas pedang tembaga. Formasi itu serumit galaksi bintang, penuh rahasia. Meskipun tidak diaktifkan, kehadirannya yang dingin sudah cukup untuk meningkatkan detak jantung seseorang. Kinan tidak ragu bahwa kekuatan dari formasi ketika dipicu mampu melukai serius ahli dari ranah martial ancestor. Tidak heran kalau Putri Miao ingin bekerja sama denganku. Kinan pun segera menyadari. Kemudian dia sepenuhnya fokus dengan mata ilahinya untuk memeriksa formasi yang mengerikan. Pada sebelumnya akan diperlukan beberapa hari untuk melakukannya. Namun selama perjalanan ke pegunungan Longhu, mata ilahi Kinan telah berevolusi, menyebabkan matanya memiliki cahaya keemasan dan dengan cepat meningkatkan kemampuannya. Karenanya hanya butuh 1 jam baginya untuk memeriksa formasi secara menyeluruh. Ini dia, Kinan melompat maju. Meskipun formasi itu sangat rumit, melalui pengamatannya ia berhasil menemukan 7 mata tersembunyi formasi di dalamnya. Dan blar, Kinan pun menghancurkan formasi itu menggunakan jarinya. Begitu formasi itu hancur, pedang tembaga mengambang seolah-olah telah diberikan kebebasan dan memancarkan niat yang sangat kuat, yang rasanya seperti pedang itu berharap kalau Kinan mengambilnya. Ini adalah senjata Xian Tian. Kinan pun dengan cepat mengeluarkan langkah 8 mistik tanpa ragu-ragu dan berencana untuk mengambil pedang itu. Namun Putri Miao menjadi marah dan berkata, Kinan, hentikan, jangan ambil itu. Kamu tidak bisa mengambilnya. Anda hanya bisa mengambil 1 harta karun dari istana. Jika kamu mengambilnya sekarang, kamu tidak akan dapat menemukan harta karun terbesar dari istana ini. Tangan Kinan pun berhenti 2 inci dari pedang tembaga. Saat Kinan melirik Putri Miao, Kinan pun berkata dengan nada hati-hati, apakah kamu mencoba untuk menipu saya, Putri? Namun Putri Miao pun berkata, mengapa Putri harus berbohong padamu, Kinan? Ucapnya dengan tatapan tajam. Kinan di sini ragu-ragu sejenak, dan ketika dia akan menarik tangannya, pedang tembaga itu mulai bergetar dengan tiba-tiba, seolah-olah merasakan sesuatu, dan kemudian terbang langsung ke tangan Kinan. Kinan sangat terkejut karena dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Pada saat itu, istana itu yang sunyi mulai bergetar dengan kuat. Sebuah kekuatan tak terlihat dikeluarkan dari istana itu yang membuat Kinan dan Putri Miao terpental ke arah pintu keluar. Istana itu pun mulai bergetar dengan kuat, dan dengan dentuman keras,
istana itu hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dan perlahan-lahan bergabung di udara, membentuk pagoda menakutkan setinggi 300 kaki. Di sini Kinan benar-benar terpana. Dia hanya mengambil senjata Xiantian, tapi bagaimana itu bisa memicu perubahan yang luar biasa? Wajah Putri Miao langsung memerah. Bagaimana kamu bisa mengambil senjata itu dengan begitu mudah? Itu hanya senjata Xiantian belaka. Sekarang sudah berakhir. Tidak ada cara untuk menemukan 9 kata simbolik. Kenapa aku memilih untuk bekerja sama denganmu? Ucap Putri Miao yang kecewa. Kinan pun berkata, apa hubungannya dengan saya? Saya kan sudah meminta Anda untuk menceritakan semuanya sebelum kita memasuki istana ini. Sebenarnya apa yang Anda maksud dengan 9 kata simbolik? Jika Anda tidak menyembunyikan dari saya, pasti tidak akan menjadi seperti ini. Tubuh mungil Putri Miao pun bergetar karena sangat marah. Ia pun berbicara dengan ekspresi kusam. Sang putri tidak akan mempermasalahkan ini lagi denganmu karena kau masih bisa berguna. Kita harus pergi ke pagoda dunia bawah berlantai 9. Pagoda berlantai 9? Bagaimana itu bisa berhubungan dengan 9 istana dunia bawah? Gumam Kinan yang kebingungan. Kinan pun bertanya dengan nada dingin. Anda belum mengatakan yang sebenarnya tentang 9 kata simbolik. Jika Anda tidak mengatakannya, saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Kinan menganggap kalau Putri Miao ini sangat mencurigakan karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Putri Miao sangat marah pada Kinan. Dia merasa ingin mengulurkan tangannya dan menampar Kinan sampai mati. Tetapi Putri Miao terpaksa menahan amarahnya demi rencananya. Putri Miao pun berkata, 9 kata simbolik ini terdiri dari Lin, Bing, Dao, Ze, Ji, Zhen, Li, Zai, dan Xian. Setiap kata adalah senjata kaisar yang terpisah, yang dapat membentuk formasi. 9 kata simbolik bila digabungkan bersama, kekuatannya setara dengan senjata dominator tingkat atas. Tidak hanya itu, hanya ketika 9 kata dikumpulkan, seseorang dapat menemukan kata ke-10 yang legendaris. Kinan pun bertanya-tanya, apakah 9 kata simbol ini senjata yang benar-benar menakutkan? Kinan pun akhirnya mengerti mengapa Putri Miao sangat marah ketika istana itu hancur. Jika itu Kinan, dia akan mengamuk juga. 9 kata simbolik sudah sekuat ini. Seberapa mengerikan kata ke-10 itu? Pikiran itu tiba-tiba muncul di pikiran Kinan. Putri Miao pun tersenyum seolah-olah dia bisa membaca pikiran Kinan. Putri Miao pun menjelaskan kalau kata ke-10 sangat kuat. Menurut cerita, seseorang akan diberikan kekuatan yang cukup untuk menggapai langit. Namun sebelum ke-9 kata sebelumnya ditemukan, tidak mungkin kamu bisa menemukan kata ke-10 yang legendaris. Kinan langsung tersadar. Nalurinya sangat menyadari bahwa perilaku langka matanya dari jiwa bela dirinya pasti terkait dengan kata ke-10 legendaris ini. Putri Miao pun berkata, biarkan aku jujur padamu. Harta karun tersembunyi yaitu kata ke-10 sebenarnya ada sejak lama, yang hanya dapat diakses setiap 10 tahun sekali. Meskipun kita sekarang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 9 kata simbolik, masih ada banyak harta di pagoda ini. Mari kita membagi harta rampasan menjadi 50/50. Bagaimana menurutmu? Nada bicara Putri Miao menjadi tenang, seolah amarahnya hilang, yang memperlakukan Kinan seperti teman satu tim yang sebenarnya. Mata Kinan berkedip, dia mempercayai kata-katanya, karena tidak ada alasan bagi Putri Miao untuk berbohong kepada Kinan saat ini. Kinan pun mengangguk, mereka pun berlari langsung ke pagoda berlantai 9. Ketika Kinan tiba di pintu masuk pagoda berlantai 9, dia benar-benar dapat merasakan bahwa auranya benar-benar berbeda. Jika dibandingkan dengan 9 istana dunia bawah, bukan hanya memiliki rasa yang sangat kuat dari aura membunuh, tetapi pagoda itu juga memancarkan aura kuno yang sama, yang menyebabkan jantung Kinan berdetak lebih cepat. Tetap di belakangku, Putri Miao berteriak pada Kinan dan membimbingnya ke lantai dasar. Ketika Kinan memasuki lantai dasar, wajahnya langsung berubah pucat. Dia melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya, yang semuanya adalah binatang tingkat martial king dengan penampilan harimau, sapi, cacing, gajah, dan lain-lain.
Binatang itu juga menciptakan aura yang menakutkan. Bahkan Kinan merasa dirinya sangat kecil, seolah-olah dia akan dihancurkan dalam waktu satu napas. Putri Mio pun mengeluarkan teriakan dan berkata, "Matilah kau monster!" Dan sepasang tangan kecilnya maju ke depan, menghasilkan sinar cahaya. Setiap sinar berubah menjadi sejenis senjata yang siap menerjang para monster. Dan serangkaian ledakan cepat bisa terdengar, yang membuat lebih dari 100 monster terbunuh di lantai. Putri Mio pun mengeluarkan formasi 7 pedang mematikan. Sosok Putri Mio juga mulai naik ke udara. Ketika 7 pedang sudah sempurna membentuk formasi, Putri Mio pun mengeluarkan serangannya, menggunakan pedang itu yang langsung menghancurkan semua monster yang ada dan membuat ledakan yang sangat besar. Kinan yang berdiri di belakangnya tidak bisa membantu. Kinan baru pertama kali menyaksikan serangan Putri Mio yang sekuat ini. Ternyata seorang ahli martial ancestor jauh lebih kuat dari yang dia kira, karena mampu menghancurkan segerombolan monster tingkat martial king dengan sangat mudah, hanya dalam waktu singkat. Di tengah-tengah keheranannya, Kinan melihat banyak Discord dalam kondisi sempurna yang berterbangan karena serangan dari Putri Mio, hingga membuatnya tak bisa berkata-kata lagi, dan membuat Kinan sangat senang. Ini adalah Discord tingkat martial king. Detak jantung Kinan menjadi gila, karena ada terlalu banyak dari Discord yang berjatuhan, sehingga bahkan Putri Mio yang telah mencapai puncak ranah martial ancestor, secara bertahap wajahnya berubah menjadi sangat kesal kepada Kinan. Namun Kinan dia tidak peduli dengan situasi pertempuran dan terus mengambil Discord. Putri Mio pun berteriak memanggil Kinan, namun Kinan tidak meresponnya. Putri Mio sangat kesal karena melihat Kinan masih sibuk mengumpulkan Discord. Sementara itu, terlihat Putri Mio terganggu karena ada beberapa monster melompat maju dengan mata merah, kemudian bertabrakan dengan tubuh Putri Mio yang menimbulkan dampak yang besar dan cukup untuk menjatuhkan Putri Mio lebih dari 10 langkah, yang membuat wajahnya berubah pucat. Putri Mio pun berkata, "Kinan, pergi ke lantai kedua sekarang. Monster ini tidak akan ada habisnya." Pada saat itu terlihat Kinan malah sibuk mengumpulkan Discord. Tanpa ragu-ragu, Putri Mio pun langsung menendang Kinan ke pintu masuk ke lantai kedua, yang membuat Kinan terpental dan menuju ke arah pintu lantai kedua dengan sangat cepat. Putri Mio menghela nafas lega dan melirik monster yang bergerak ke arahnya dengan cara mengelilinginya. Dengan wajah dingin, Putri Mio menjentikkan jarinya dan mengeluarkan serangan yang bernama Colorful Demon Thunder, yang terlihat seperti petir yang menyambar semua monster yang ada di tempat itu. Begitu Kinan memasuki lantai kedua, sebelum dia punya waktu untuk mengamati sekelilingnya, dia segera menghitung jumlah Discord yang dia kumpulkan dari lantai pertama. Dia memasang ekspresi yang sangat senang. Meskipun 260 Discord tingkat martial king ini sudah banyak, namun sebenarnya Putri Mio telah membunuh setidaknya hampir 1000 monster tingkat martial king, tetapi banyak Discord yang hancur. Putri Mio pun berkata, "Ayo kita periksa lantai kedua ini." Kinan pun dengan cepat menenangkan pikirannya dan mengangkat kepalanya. Dengan lirikan ke depan, wajahnya dipenuhi dengan keheranan, karena melihat di depannya ada banyak batu kristal di mana-mana setinggi manusia. Ini akan menjadi nilai yang sangat banyak jika batu kristal itu ditukar dengan pil martial king. Kinan pun menarik napas dalam-dalam dan secara naluriah melirik Putri Mio yang matanya terkunci pada batu kristal, yang menyebabkan wajahnya sebelumnya pucat kini sedikit memerah karena kegembiraannya. Putri Mio yang kehabisan kesabaran pun bergegas maju untuk mengambil batu kristal. Tiba-tiba cahaya mengejutkan dipancarkan dari permukaan batu kristal itu, yang membuat Putri Mio terpental ke belakang. Wajah Putri Mio sedikit pucat ketika dia dengan cepat menyeimbangkan tubuhnya sambil melakukan teknik tersembunyi untuk menyembunyikan aura sebelumnya. Namun terlihat Putri Mio terluka cukup parah. Cahaya menakutkan itu sepertinya mulai kembali ke kondisi tenang. Putri Mio pun mengatakan, "Aku membuang banyak energi untuk berurusan dengan base tingkat martial king sebelumnya, maka aku perlu beristirahat." Dan juga batu kristal ini dilindungi oleh segel kuno. Kinan pun mengatakan,
Biarkan aku saja yang berurusan dengan segel ini saat Anda beristirahat, putri. Kinan pun melihat batu kristal itu tanpa mengatakan apa-apa, dan matanya kemudian memancarkan cahaya keemasan. Kinan segera memfokuskan dirinya ke dalam segel dan formasi yang kuat. Dengan mata ilahinya, dia mulai memecahkan segel dan formasi, dan mendapatkan pengalaman melalui rahasia formasi larangan kuno itu. Hal ini akan bermanfaat untuk pemahamannya Kinan terhadap keterampilan bela diri. Saat Kinan sibuk dalam pekerjaannya, Putri Mio dengan cepat mengkonsumsi banyak pil yang kuat. Dan setelah 1 jam, auranya akhirnya stabil saat dia memulihkan kekuatannya. Putri Mio mengedipkan matanya sambil menatap Kinan yang sedang fokus, dan wajahnya dipenuhi dengan semangat. Waktu pun perlahan berlalu sampai 2 jam kemudian. Dan bluar! Saat jari-jari Kinan mengatuk permukaan segel di depannya, ternyata itu memicu ledakan yang mampu meledak dengan kekuatan yang kuat. Kinan pun segera menghela napas lega, karena wajahnya terlihat puas. Kinan berhasil memecahkan semua segel dari batu itu. Tidak buruk, itu cukup mengesankan, ucapnya sambil mengambil semua batu yang berjatuhan. Sementara itu, Putri Mio mendekati Kinan karena dia melihat Kinan yang mengambil semua batu itu. Tetapi di sini Kinan tidak menyadarinya. Dan buang! Putri Mio pun nampar Kinan. Apa kau ingin menyimpan sendirian batu itu? Cepat serahkan milikku, jangan sampai putri mengambilnya dengan paksa, ucapnya. Kinan pun memberikan batu kristal itu. Siapa yang menyimpannya sendirian? Aku pikir kamu sedang fokus menyembuhkan diri, jadi aku tidak mengganggumu, ucap Kinan yang memberikan alasan. Namun Putri Mio masih marah, karena ternyata Kinan masih menyimpan 10 batu kristal dari putrinya dan menyuruh Kinan untuk mengembalikannya. Namun Kinan dengan berlari mengatakan, "Kenapa kau pelit sekali, putri? Seorang kultivator martial ancestor yang bermartabat masih mempermasalahkan 10 batu kristal ya?" Di sini Kinan juga langsung mengajak Putri Mio segera masuk ke lantai 3. Putri Mio dengan kesal pun berkata sambil menuju ke lantai 3. "Kinan, sebagai bawahan putri ini, kau masih berani mengambil 10 batu kristal milik putri. Setelah menyelesaikan 9 lapisan menara ini, aku akan memberimu pelajaran." Singkat cerita, ketika mereka tiba di lantai ketiga, mereka berdua terpana. Ruangan di lantai ketiga bahkan lebih kecil. Namun aura yang mengejutkan tak terhitung jumlahnya dapat terlihat mengambil bentuk naga dan phoenix, menunjukkan keberadaan formasi yang besar. Aura yang keluar dari formasi itu saja sudah cukup menakutkan. Ternyata di dalam formasi yang mengerikan ini ada 8 senjata sian-tian yang mengkilap mengambang di udara. Hati Kinan mulai berdenyut senang. Jika dia menukar semua jarahannya sebelumnya dan ditambah dengan senjata sian-tian di sini, dia pasti akan mendapatkan banyak pil martial king. Tidak ada keraguan bahwa dia bisa meningkatkan jiwa bela dirinya ke tingkat yang tak terbayangkan. Putri Mio pun berkata, "Kinan, jangan terlalu bersemangat. Ini adalah formasi pedang terlarang naga phoenix yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan aku tidak punya peluang untuk melawannya." Kinan pun tertawa dan berkata, "Jika Anda bersedia mendengarkan kata-kata saya dan berjanji untuk tidak memanggil saya pelayan, saya akan mengajari Anda cara memecahkan formasi ini." Namun Putri Mio langsung mengabaikan Kinan. Putri Mio dengan jelas memahami kekuatan besar formasi pedang terlarang naga phoenix yang didukung oleh kita berujung dari pagoda dunia bawah berlantai 9. Bahkan ahli dari ranah martial dominator tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Meskipun mata Kinan cukup luar biasa untuk menemukan rahasia di dalamnya, namun menurut Putri Mio dengan kekuatan Kinan saat ini, tubuhnya akan hancur berkeping-keping jika mencoba menghancurkan formasi itu. Namun Kinan berkata, "Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik Putri Mio, aku pasti bisa melakukannya." Kinan pun mengamati formasi itu. Sesaat kemudian, Kinan pun mengetahui rahasia dari seluruh formasi pedang naga phoenix terlarang dan langsung muncul dalam pikirannya. Kinan memberikan perintah dengan cepat kepada Putri Mio. Putri Mio pun mengikuti perintah dari Kinan, meskipun dia sempat ragu dan tidak percaya. Putri Mio pun mendaratkan serangan yang tak terhitung jumlahnya ke formasi. Namun Putri Mio sangat terkejut dan menatap formasi pedang naga phoenix yang kuat di depannya.
Wajahnya menjadi kusam ketika dia berkata, "Kinan, apakah kamu mempermainkanku? Apakah itu terlihat seperti dihancurkan? Bukankah itu masih tidak ada perubahan?" Kinan pun melompat maju ke arah formasi tanpa memandang Putri Miao. "Apa yang sedang Anda coba lakukan?" ucap Putri Miao yang terkejut melihat Kinan. Apakah Kinan ini sudah kehilangan akalnya sehingga dia mencoba bunuh diri dengan mendekati formasi itu? Namun Putri Miao sangat heran karena melihat Kinan melangkah ke formasi naga Phoenix tanpa terluka. Dia segera menatap ke depan dengan mata terbuka lebar. Namun setelah beberapa saat, "Apa yang terjadi?" ucap Putri Miao yang kebingungan. Kinan pun berkata, "Meskipun kultivasi saya lebih lemah dari Anda, mata saya dan kemampuan saya memahami rahasia formasi lebih baik daripada milik Anda. Meskipun sepertinya formasi itu tidak terpengaruh, tapi dilihat dari penampilannya, formasi itu sebenarnya retak dan yang tersisa hanyalah ilusi belaka." "Apa? Sebuah ilusi?" ucap Putri Miao yang tidak percaya. Tetapi suaranya tetap terdengar keras. "Bukankah itu hanya kebetulan?" ucapnya. Setelah mengatakan itu, Putri Miao mulai berjalan menuju formasi untuk mencobanya. Ketika dia tiba dalam jarak 20 meter dari formasi, tiba-tiba serangan yang menakutkan ditembakkan dari formasi itu ke arah Putri Miao, menyebabkan ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Namun Putri Miao dengan cepat bisa menghindarinya. Ekspresi Putri Miao berubah menjadi sangat kesal. "Ilusi katamu? Aku hampir saja terkena serangan itu. Bagaimana itu hanya ilusi saja?" Suara tenang Kinan pun terdengar. "Aku lupa untuk memberitahumu. Meskipun itu adalah ilusi, jika Anda tidak masuk dalam urutan langkah yang tepat, Anda masih bisa memicu serangan dari formasi. Sekarang apakah kamu yakin dengan kemampuanku, Putri Miao?" Putri Miao pun sangat kesal kepada Kinan. "Bajingan, Kinan ini telah mulai bertindak sesuka hati. Aku pasti akan memberimu pelajaran setelah aku menemukan sesuatu yang kucari." Putri Miao pun perlahan memasuki formasi. Namun seketika Kinan sudah memilih beberapa dari senjata Xiantian. Dia sudah memeriksa senjata Xiantian dengan menggunakan mata ilahinya. Dari segi kekuatan dan kualitas, senjata Xiantian yang dipilih Kinan adalah yang terbaik dari semua senjata yang ada di tempat itu. Singkat cerita, mereka pun masuk ke lantai 4 dengan wajahnya yang santai. Setelah mereka melihat sekeliling lantai 4, tetapi seluruh lantai 4 ini benar-benar kosong. Hanya pintu masuk ke lantai 5 yang bisa terlihat. Aneh, memang sangat aneh. Wajah Putri Miao dipenuhi dengan sedikit keraguan. Kinan pun melirik Putri Miao dan berkata, "Ayo kita pergi ke lantai 5, karena di sini tidak ada apa-apa." Pada saat mereka sampai di lantai 5, ternyata lantai 5 sama saja dengan lantai 4. Itu benar-benar kosong, terlepas dari kesunyian yang mengerikan. "Terus maju," ucap Putri Miao memberikan komando kepada Kinan. Ekspresi Kinan digantikan oleh tampilan tegas saat Putri Miao melangkah maju. Lantai 6, lantai ke-7, lantai ke-8 juga terlihat kosong, tanpa ada satu hal pun yang terlihat. Tidak mungkin, 3 lantai pertama semuanya memiliki binatang buas, formasi, dan harta. Tidak mungkin seluruh lantai menjadi kosong, ucap Kinan yang dipenuhi dengan tatapan ganas. Kinan juga menanyakan kepada Putri Miao, apakah dia mencoba menyembunyikan sesuatu dari Kinan. Menyembunyikan sesuatu? Putri Miao langsung menjadi marah. "Kinan, bagaimana Anda bisa meragukan sang putri ini? Mengapa saya menyembunyikan sesuatu dari Anda? Aku di sini juga sama sekali tidak tahu." Namun di sini Kinan hanya diam. Tatapan ganas di mata Kinan juga menghilang. Meskipun sebenarnya dia juga masih tidak mempercayai Putri Miao. Putri Miao pun mengatakan, "Apakah mungkin semua harta ada di lantai 9? Ayo pergi ke lantai 9, ucap Putri Miao yang mengajak Kinan. Karena tidak mungkin lantai terakhir akan kosong. Hanya dalam waktu 3 napas, keduanya telah tiba di lantai 9. Kinan pun menstabilkan dirinya dan mengamati sekelilingnya dengan menggunakan mata ilahinya yang memancarkan cahaya keemasan. Namun Kinan menyadari ada sesuatu di hadapannya. Lantai terakhir ini sungguh sangat berbeda. Tapi apa isi ketiga kotak itu? Kinan pun mengintip 3 kotak kayu dengan mata ilahinya dan membuat wajahnya menegang sekilas. Meskipun kotak kayu ini terbuat dari jenis kayu merah biasa, mereka tertutup oleh kekuatan misterius.
Bahkan mata ilahi milik Kinan gagal untuk melihat ke dalam kotak itu. Isi dari ketiga kotak kayu ini pasti menarik. Sebuah pemikiran itu tiba-tiba muncul dalam benak Kinan. Tiba-tiba Putri Miao berkata, "Kotak kayu ini milikku, sisanya milikmu," dengan sosoknya yang melompat ke depan, bersiap untuk mengambil kotak kayu di tengah. Pada saat itu, sebuah teriakan terdengar yang seperti rawan naga atau jeritan harimau yang membuat Putri Miao terpental ke belakang. Dia tidak berharap akan ada orang ketiga di tempat ini. Kinan pun segera mengalihkan pandangannya ke arah suara. Dengan pandangan sekilas, dia sangat terkejut. Ternyata yang dilihatnya itu bukanlah manusia, tetapi sebuah binatang buas. Binatang itu memiliki kepala naga yang ganas dengan sepasang mata perunggu yang memancarkan tatapan mengintimidasi. Yang mengejutkan adalah bahwa tubuhnya adalah tubuh harimau, membentuk corak yang jelas dengan kepalanya seekor naga. Dan juga aura binatang itu telah mencapai puncak tingkat martial ancestor yang setara dengan kultivasi Putri Miao. Putri Miao pun terbang di udara dengan aura yang meluap-luap mengatakan, "Aku pikir siapa? Ternyata kamu ya, leluhur naga harimau iblis. Bukankah tempatmu di pegunungan Lawu? Kenapa kau masuk ke pagoda ini? Apa kau cari mati?" Kinan yang berdiri di belakang Putri tercengang. Leluhur naga harimau iblis, apakah dia berasal dari pegunungan Lawu? Apakah dia yang mengucapkan teriakan naga dan harimau? Mungkinkah dia yang mengambil semua harta dari lantai 4 sampai lantai 8? "Kamu berani memanggilku bajingan?" Leluhur naga harimau iblis menjadi marah kepada Putri Miao, seolah-olah seseorang baru saja menamparnya. "Aku adalah keturunan naga langit dan naga guntur yang agung, dan kau berani menyebutku bajingan. Aku akan menghabisimu hari ini." Dan tiba-tiba seluruh lantai dipenuhi dengan aura naga dan harimau yang tak ada habisnya. "Baiklah, ayo kita bertarung," ucap Putri Miao dengan wajah yang berubah dingin. Dikarenakan binatang ini mengganggu bisnisnya, Putri Miao pasti akan menyedot darah binatang itu dan mengekstrak otot-ototnya. Kehadiran dua ranah martial ancestor yang auranya meluap-luap menyebabkan seluruh lantai tersapu oleh hembusan angin yang tak ada habisnya, dikarenakan pertempuran besar akan segera terjadi. Pada saat itu, suara kasar terdengar tiba-tiba. "Apakah sekarang saatnya untuk bertarung?" ucap Kinan yang sangat marah pada saat itu. Dia tidak tahu dari mana asal binatang leluhur naga harimau ini. Tetapi dia hanya tahu bahwa jika pertempuran itu terjadi, maka akan menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan. Putri Miao dan binatang buas itu tidak menyangka kalau Kinan akan ikut campur. Hanya sebut, "Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk berbicara?" ucap leluhur naga harimau iblis. Dengan kultivasi Kinan saat ini, monster itu bisa dengan mudah membunuhnya dengan nafas naga tunggalnya. Ini bukan urusanmu. Putri Miao juga mengabaikan Kinan. Saat Putri Miao ingin mengambil 3 kotak kayu yang tergeletak, namun tiba-tiba leluhur naga harimau membuka mulutnya yang memancarkan sinar menakutkan. Melihat itu, Putri Miao langsung menjadi marah. Dia pun mengeluarkan 7 pedang yang menakutkan untuk membentuk formasi 7 pedang mematikan. Pertempuran antara dua ahli tingkat martial ancestor langsung terjadi, yang mengguncang tempat itu. Meskipun Kinan berdiri di tepi pertempuran, dia merasa seperti batang rumput kecil yang bergoyang di tengah hujan berangin, yang akan mudah diinjak dan dihancurkan dalam hitungan detik. Wajah Kinan berubah sangat dingin. Tiba-tiba sensasi terbakar yang intens bisa dirasakan oleh Kinan dari mata ilahinya. Kinan sangat kebingungan. Kenapa mata ilahinya aktif dengan tiba-tiba, seperti beresonansi dengan sesuatu. Perilaku aneh mata ilahinya bahkan lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Ekspresi Putri Miao dan leluhur naga harimau iblis benar-benar berubah. Mereka pun melirik ke arah Kinan. Mereka juga sangat kebingungan karena melihat sepasang mata emas Kinan yang bersinar, menyebabkan pertempuran mereka berhenti. Mereka berdua juga merasakan kekuatan yang menakutkan, cukup untuk menyebabkan jantung mereka berdua berdetak cepat. Tiba-tiba suara angkuh bisa terdengar di dalam pagoda berlantai 9. 9 kata simbol telah tiba. Pertempuran apapun dilarang. Kata-kata itu menimbulkan suara gemuruh. Ternyata ada 9 sosok yang memancarkan aura mengerikan mendarat pada saat yang sama. Tidak ada yang dapat melihat wajah dari 9 sosok dengan jelas.
Tetapi Putri Mio dan leluhur naga harimau iblis bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari tubuh 9 sosok itu. Begitu 9 sosok itu muncul, dinding dan lantai dari pagoda mulai memancarkan rune emas yang menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Seluruh pagoda tidak lagi berwarna hitam pekat, tetapi bersinar dalam cahaya yang cerah. Ternyata 9 sosok itu adalah roh senjata dari 9 kata simbolik. Putri Mio dan binatang leluhur naga harimau iblis benar-benar keheranan saat melihatnya. Pada saat itu, bahkan dengan kultivasi martial ancestornya, mereka merasakan diri mereka ditekan oleh 9 kata itu. Kinan sangat terkejut. Apakah ke-9 kehadiran yang menakutkan ini benar-benar roh senjata dari 9 kata simbol? Putri Mio pun berkata, 9 kata simbolik, senang bertemu denganmu. Sebenarnya ada sesuatu yang saya cari dari Anda. Jika Anda bersedia memberikannya kepada saya, dalam waktu 100 tahun, saya akan membantu Anda semua berkembang menjadi senjata dominator. Di sini Kinan merasa agak kebingungan dengan sikap Putri Mio. Dikarenakan 9 kata simbolik, setiap katanya mewakili senjata dengan tingkat senjata martial king. Tetapi Putri Mio berani membanggakan dirinya untuk membantu mereka berevolusi menjadi senjata dominator. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sikap serius dari Putri Mio. Apa yang Putri Mio inginkan karena menawarkan manfaat yang sebesar itu. Kinan langsung menyadari bahwa isi di dalam kotak kayu itu pasti sangat penting baginya. Hahaha, lelucon apa? Berevolusi ya menjadi senjata dominator, ucap leluhur naga harimau iblis sambil menatap Putri Mio dengan jijik. Leluhur naga harimau iblis juga mengatakan kepada Putri Mio, sepertinya Anda tidak terlalu mengetahui dari mana asal-usul 9 kata simbolik ini ya. Biar ku jelaskan. Dikatakan bahwa 9 kata simbolik ini terkait dengan rahasia yang besar. Meskipun rahasianya tetap menjadi misteri, kehadiran mereka sudah pasti melampaui tingkat senjata dominator sejak lama. Jika tidak, mengapa saya tertarik pada mereka? Diam, Putri Mio membentak dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan kekuatan yang terbangun di dalam tubuhnya, yang membuat wajah leluhur naga harimau iblis menjadi tegang. Sementara itu, 9 tokoh mulai berbicara pada saat yang sama. Suara itu bergema di dalam pagoda berlantai 9. Memberi mereka perasaan misterius yang tak terlukiskan. Salah satu sosok itu berkata, keberadaan kita muncul di sini adalah untuk menemukan penerus untuk mewarisi takdir. Dengan menjadi penerus, seseorang dapat memperoleh semua harta di sini, termasuk 9 kata simbol. Putri Mio pun bertanya, bagaimana saya bisa menjadi penerus, ucapnya dengan tenang. Karena dia sangat menginginkan 9 kata simbol itu. Namun sosok itu berkata, mereka harus melewati ujian. Hanya satu yang akan menang dalam ujian ini, dan yang gagal akan menghadapi kematian abadi. Apakah kalian bertiga mau mengambil bagian dalam ujian? Bagiku itu suatu keharusan, ucap leluhur naga harimau iblis. Aku memiliki darah naga langit, atafistik, dan guntur harimau. Saya pasti akan menang dalam ujian ini. Kinan mengerutkan kening. Dia tidak tertarik dengan ujian ini. Tapi Kinan hanya ingin tahu mengapa mata ilahinya beresonansi dengan 9 kata simbolik. Putri Mio pun berkata, ujian macam apa saya harus mendapatkan hal yang saya cari. Jika Anda tidak mau memberikannya kepada saya akan bertarung. Tiba-tiba tubuh mungil Putri Mio mulai tumbuh dengan cepat, yang berubah menjadi gadis remaja. Dia memiliki tubuh tinggi dan juga rambut panjang yang tampak seperti air terjun, warna kulit yang putih, dan fitur wajah yang menarik. Kinan tertegun saat melihatnya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Putri Mio yang mungil tiba-tiba tumbuh menjadi wanita dewasa dan menjadi sangat cantik. Begitu juga dengan leluhur naga harimau iblis yang terkejut. Jantungnya mulai berdetak kencang saat melihat Putri Mio berubah menjadi cantik. Tiba-tiba Putri Mio melambaikan tangannya, memanggil tanda mistik yang menembakkan kekuatan pada 9 kata simbolik. Orang biasa akan merasakan serangan itu menjadi sesuatu serangan yang sangat kuat, karena tidak dapat memahami kekuatan yang dipancarkan. 9 kata simbolik menghela nafas karena menghadapi serangan dari Putri Mio. Salah satu sosok mengeluarkan tangannya dan meraih serangan itu yang membuat serangan itu seperti diteleportasikan dan berbalik menyerang Putri Mio.
Putri Mio pun terluka, seolah-olah dia dipukuli oleh sejenis pukulan kuno yang kuat. Terlihat jejak darah keluar dari mulutnya, menghasilkan penampilan yang sama sekali berbeda dari penampilan sebelumnya. Putri Mio pun berkata, 9 kata simbolik. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan 9 kata simbolik. Bahkan jika aku harus mengorbankan semuanya. Dia pun mengeluarkan kedua tangannya sekali lagi dengan maksud untuk memanggil lebih banyak tanda mistik dengan kekuatan utamanya. Tetapi tiba-tiba dia kesakitan karena kekuatan di dalam dirinya disegel oleh sosok misterius 9 kata simbolik yang menyebabkan Putri Mio gemetar hebat dan menyemburkan seteguk darah. Putri Mio pun berkata, 9 kata simbolik, mengapa kamu menyegel kekuatanku? Aku tidak menyangka kekuatanmu melebihi harapan saya. Sepertinya saya telah meremehkan Anda, ucap Putri Mio dengan menggosok darah di mulutnya. Putri Mio juga berkata, jika itu masalahnya, aku akan berpartisipasi dalam ujian untuk mendapatkan harta yang saya inginkan. Sosok roh 9 kata simbolik menghela napas. Pada saat yang sama, mereka kemudian melirik Kinan dan berkata, jadi kamu adalah Kinan. Kinan pun langsung terkejut. Sosok roh 9 kata simbolik itu menjelaskan bahwa dia datang ke daratan ini untuk mencari keturunan. Tanpa diduga, 1000 tahun lalu ada sebuah objek ilahi datang. Sejak saat itu, kami menerima perintah darinya untuk mencarimu. Belum lama ini, objek ilahi itu merasakan kehadiranmu, sehingga kami disuruh membuka tempat ini untuk memanggil dan membawamu ke tempat ini. Apa? 9 kata simbolik itu mencari Kinan. Binatang leluhur naga harimau iblis menatap lebar setelah mendengar itu. Bagaimana mungkin seseorang kultivator Xiantian biasa dipanggil ke sini? Apakah Anda mencoba menipu saya dengan memanfaatkan usia muda saya? Bahkan aku adalah keturunan naga langit dan harimau guntur. Tetapi kenapa aku tidak dipanggil? Sebenarnya sosok menakutkan seperti apa yang dapat memberi perintah kepada senjata roh 9 kata simbolik ini? Yang paling penting, mengapa benda objek ilahi yang menakutkan ini mencari Kinan? 9 kata simbolik terus berbicara. Sekarang setelah Anda di sini, kami telah memenuhi perintah. Sudah waktunya bagi Anda untuk memiliki kembali benda ini. Dengan kilatan cahaya, kotak kayu putih yang unik mendarat dari atas ke tangan Kinan. Kinan menatap kotak kayu putih dengan ekspresi kosong. Tiba-tiba bukan hanya matanya, tetapi seluruh tubuhnya mulai merasakan sensasi terbakar. Darahnya mulai mendidih dan jantungnya berdetak kencang. Jauh di lubuk jiwanya, dia bisa merasakan campuran emosi yang rumit. Niat kuat bisa dirasakan dari nalurinya, mendesaknya untuk segera membuka kotak kayu itu. Mata Kinan dipenuhi dengan ekspresi kosong saat dia mengulurkan tangannya untuk membuka kotak kayu. Pada saat itu, senjata roh 9 kata simbolik berbicara. Menurut objek yang memerintah saya, sekarang belum waktunya untuk membuka kotak. Anda harus berpartisipasi dalam ujian, dan hanya dalam ujian Anda diizinkan untuk membukanya dan melihat apa sebenarnya isi kotak itu. Meskipun Kinan sangat ingin membuka kotak itu, namun dia tidak jadi membukanya. Tetapi Kinan bisa merasakan dorongan yang sangat kuat naik di dalam tubuhnya, seolah-olah ada suara yang terus berteriak untuk membuka kotak itu. Senjata roh 9 kata simbolik sekali lagi bertanya kepada leluhur naga harimau iblis dan Putri Mio. Apakah kalian berdua masih ingin mengikuti ujian ini? Hanya satu yang akan menang dalam ujian ini, dan sisanya akan menghadapi kematian. Putri Mio pun menjawab tanpa ragu-ragu bahwa dia akan mengikuti ujian ini. Leluhur naga harimau iblis itu juga mengatakan bahwa dia juga akan ikut. Aku adalah keturunan naga langit dan harimau petir yang takdirnya adalah berperang melawan surga. Saya akan ambil bagian dalam ujian ini dan akan menginjak-injak bocah manusia seperti Kinan di bawah kaki saya. Aneh sekali, ucap Kinan dengan menghela napas. Aku bahkan tidak mengganggunya. Untuk apa dia bersikap seperti itu kepadaku? Singkat cerita, sebuah kekuatan yang menakutkan langsung mengelilingi Kinan dan Putri Mio dan juga leluhur naga harimau iblis. Mereka hanya merasakan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan yang kuat yang merobek ruang dan pergi melalui celah. Seolah-olah mereka sedang diteleportasikan ke suatu tempat yang sangat misterius. Tidak jauh dari Kinan, binatang leluhur harimau naga jatuh dan mencium tanah, yang menghasilkan lubang yang besar.
Terlihat kondisi leluhur naga harimau itu sangat menyedihkan. Dia merasa perjalanan ini sangat tidak menyenangkan. Kinan pun tertawa hampa. Seorang ahli binatang leluhur jatuh ke tanah. Itu sangat memalukan. Setelah mengucapkan tawa, Kinan mengangkat kepalanya dan menatap tajam di sekitarnya. Ada yang tidak beres. Ternyata kultivasinya benar-benar tersegel, sehingga mengubahnya menjadi manusia biasa. Namun Putri Miao tidak peduli dengan hal itu. Dia pun mulai bergerak sambil memeriksa sekelilingnya yang meninggalkan pemandangan indah. "Hei, tunggu aku. Meskipun aku tidak bisa membantumu, tapi setidaknya aku pasti bisa berguna untukmu," ucap leluhur naga harimau dengan malu-malu yang mengikuti dan mendekati Putri Miao. Namun Kinan masih tidak bergerak dari tempat itu dan mengambil kotak yang diberikan oleh 9 kata simbol. Dia hanya tertarik pada objek di dalam kotak kayu. Sekali lagi, tubuhnya dipenuhi dengan sedikit gelisah dan tangannya mulai gemetar ketika dia dengan cepat membuka tutup kotak kayu. Saat dia membuka kotak kayu, dia merasakan ada energi yang sangat kuat keluar dari kotak itu yang menuju ke atas langit. Tiba-tiba pada saat itu, langit dan bumi mulai berubah karena ada cahaya yang memancar ke atas langit yang membuat tempat itu bergemuruh akibat kekuatan yang sangat besar muncul. Cerita pun berpindah di tempat Putri Miao dan leluhur naga harimau yang maju ke depan dengan langkah tegas. Matanya tetap tenang saat dia memeriksa sekelilingnya dengan serius. Tiba-tiba Putri Miao menghentikan gerakannya. Ternyata di depannya ada sebuah prasasti yang terbuat dari batu. Prasasti itu setinggi 6 kaki, tertutup seluruhnya dengan warna seperti tanah. Tampaknya sangat berat yang berdiri kokoh di tanah, di mana beberapa kata besar tertulis di batu itu. Tulisan itu mengatakan kalau yang menghancurkan prasasti ini akan melewati tingkatan selanjutnya dan menjadi pemenang ujian. Leluhur naga harimau pun menampakkan ekspresi kesal dan berkata, "Ujian macam apa ini? Hal ini terlalu mudah. Izinkan saya menunjukkan kekuatan saya untuk menghancurkan prasasti ini menjadi berkeping-keping." Tubuhnya yang besar pun langsung melompat ke depan, mengayunkan cakar yang kuat ke prasasti itu. Meskipun kultivasinya saat ini disegel, tapi kekuatan fisiknya saja masih sangat kuat. Dan ledakan keras pun muncul dan diiringi jeritan kesakitan. Tubuh besar dari leluhur naga harimau langsung terpental mundur dan menabrak tanah. Di sisi lain, prasasti besar tetap tidak terluka. Dasar sial, leluhur naga harimau pun pulih dengan cepat dan mengeluarkan teriakan yang mengamuk. Setidaknya dibutuhkan kekuatan tingkat Martial King untuk menghancurkan prasasti ini menjadi potongan-potongan kecil. Putri Miao pun berkata, "Sekarang kultivasiku dan kultivasi leluhur naga harimau disegel sehingga menjadi seperti binatang biasa. Bagaimana kita bisa mematahkan prasasti ini? Roh senjata 9 kata simbolik itu benar-benar mengerjai kita," ucap Putri Miao yang kesal. Namun pada saat itu, tidak jauh dari mereka, seberkas cahaya keemasan ditembakkan langsung ke atas langit, menghasilkan ledakan yang sangat keras. Terasa seperti teriakan guntur surgawi yang tak berujung, menyebabkan seluruh tanah bergetar dengan kuat. Itu wajah leluhur naga harimau langsung berubah pucat saat dia berkata, "Sialan, aku benar-benar lupa tentang objek ilahi itu." Dia terlalu sibuk mencoba mendekati seorang wanita pada saat itu, sehingga dia lupa bahwa Kinan yang lemah itu diberikan benda yang misterius oleh roh 9 kata simbolik. Di tengah keheranannya, sosok Putri Miao dengan cepat melompat ke arah sinar cahaya. "Tunggu Nona," ucap leluhur naga harimau yang juga ingin mengikuti Putri Miao. Dia juga sangat ingin tahu objek apa yang mampu memancarkan aura megah seperti itu. Bahkan cukup untuk membuat 9 kata simbolik untuk tunduk. Cerita berpindah di tempat Kinan, yang dimana dia sangat terkejut. Saat itu tangannya mulai gemetar kuat. Matanya dipenuhi dengan kejutan besar. Seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia tidak mengharapkan objek yang telah menunggunya selama 1000 tahun. Ternyata adalah sebuah mata yang sangat menakutkan. Pikiran Kinan dipenuhi dengan pemandangan mata raksasa.
Jiwanya mulai bergetar seolah dia disambar petir karena melihat bola mata hitam pekat. Aliran aura yang tak terhitung jumlahnya mampu menggerakkan langit dan bumi bisa terasa memancar dari bola mata itu. Ternyata bola mata inilah yang memanggil Kinan. Sebenarnya Kinanlah pemilik mata itu karena anggota badan jiwa bela dirinya masih belum lengkap. Dan ternyata itu adalah mata kiri dari jiwa bela dirinya. Tiba-tiba bola mata hitam pekat itu berbicara, dan suaranya terasa seperti berasal dari zaman kuno. Setiap suku kata mampu mengguncang seluruh area di tempat itu. Sepertinya Anda tahu siapa saya, ucapnya sampai membuat jiwa Kinan bergetar. Kinan pun berkata, aku tahu kamu. Sejak saya pertama kali melihat Anda, saya tahu bahwa Anda adalah mata kiri dari jiwa bela diri saya. Tapi Kinan di sini merasa sangat bingung dan dipenuhi dengan keraguan. Dia memiliki jiwa bela diri, tetapi mengapa mata kiri jiwa bela dirinya ada di tempat ini? Mata itu pun berbicara, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan. Alasan aku memanggilmu ke sini bukan untuk menyelesaikan keraguanmu itu. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa jiwa bela diri Anda dan saya berdua berasal dari Dewa Petarung Suci. Oleh karena itu, kita harus bergabung menjadi satu. Apa? Bergabung menjadi satu? Kinan pun tertegun. Di dalam lubuk hatinya dia berkata, roh Petarung Suci saja telah memberinya kekuatan yang sangat luar biasa. Perubahan apa yang akan dia alami setelah bergabung dengan mata kiri Dewa Petarung Suci ini? Mata itu pun berkata, awalnya aku sebenarnya berencana untuk bergabung denganmu, untuk menunjukkan kekuatan Dewa Petarung Suci. Tapi kau telah mengecewakanku, karena kau telah mempermalukan roh Petarung Suci. Hanya demi persahabatan dan seorang wanita, kau menundukkan kepalamu hingga mengakui kekalahan pada pertarungan dengan Lin Feng. Apakah Anda tahu betapa memalukan hal itu? Kinan pun menjawab, hal itu memang sangat memalukan. Tetapi Xiao Xingyu adalah teman saya, dan dia telah membantu saya sebelumnya. Bagaimana saya bisa menolak ketika dia memohon kepada saya? Mata itu dengan marah berkata, kamu telah menyerah, kau juga menundukkan kepalamu. Dengan itu kamu tidak menghormati martabat Dewa Petarung Suci. Dewa Petarung Suci mengobarkan perang melawan langit dan bumi. Dia tidak pernah kalah dari pertempuran apapun dan menjadi tak tertandingi. Tapi kamu malah mundur dalam pertarungan dengan Lin Feng. Itu sungguh sangat memalukan. Aku atas nama mata kiri Dewa Petarung Suci akan merampas tubuhmu. Bola mata hitam pekat naik ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya misterius yang menembus mata kiri Kinan. Cerita pun berpindah dengan Putri Miao dan leluhur naga harimau yang berlari ke depan tanpa mengatakan apa-apa. Ketika keduanya mendekati pusat cahaya, mereka segera melihat tubuh Kinan terbaring di tanah dan napasnya juga lemah, seolah-olah akan menghilang dalam waktu dekat. Hei anak muda, berhentilah berpura-pura mati, ucap leluhur naga harimau dengan menggoyang-goyangkan badan Kinan dengan kukunya. Dan bluar! Tiba-tiba aura mengerikan keluar dari tubuh Kinan yang membuat leluhur naga harimau terpental dan terluka sangat parah. Leluhur naga harimau itu juga merasakan kesakitan. Binatang leluhur naga harimau itu mulai berjuang berdiri. Sepasang mata naga dipenuhi dengan teror. Orang ini ada sesuatu di dalam dirinya. Aku takut jiwanya sedang dilahap. Apa? Jiwanya sedang dilahap? Ekspresi Putri Miao benar-benar berubah. Kemungkinan objek surgawi yang disebutkan oleh 9 kata simbolik sedang mencoba untuk melahap Kinan. Ini tidak bagus. Namun tiba-tiba Putri Miao merasakan kalau Kinan sudah tidak memiliki perasaan kehidupan lagi. Wajah Putri Miao dipenuhi dengan ekspresi kosong. Putri Miao pun bertanya kepada leluhur naga harimau, apakah ada cara untuk menyelamatkan Kinan? Leluhur naga harimau itu pun menjawab, menyelamatkan Kinan adalah tugas yang mustahil sekarang, karena kehidupannya telah dirampas, kecuali menggunakan semacam eliksir yang mampu membalikkan yin dan yang untuk menumbuhkan aura kehidupannya. Namun Kinan masih akan menderita. Tiba-tiba Putri Miao mengeluarkan kekuatan yang membuat aliran kekuatan misterius dibangunkan dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh auranya memancar lebih kuat. Apa yang ingin kamu lakukan? Leluhur naga harimau berkata dengan nada kaget.
Aku tahu ada kekuatan yang besar di tubuhmu, tapi karena kamu sudah terluka, itu akan membahayakan dirimu. Putri Miao mengabaikan nasihat dari leluhur naga harimau, dan dia duduk dan mulai mengucapkan mantra kuno. Pada saat itu, kekuatan aneh sedang berkumpul dalam jarak 10 mil darinya. Bunga-bunga, pohon-pohon, dan bahkan pasir dan batu mulai bercahaya dan bergetar seolah-olah mereka merespon pemanggilannya. Hanya dalam sekejap, Putri Miao telah berubah menjadi batang ginseng dengan ketinggian 6 kaki dan sebanyak 3.000 akar panjang muncul. Masing-masing akar semuanya tersebar ke tanah, seperti mekarnya bunga. Leluhur naga harimau pun sangat terkejut saat melihat Putri Miao. Ternyata bentuk utama dari Putri Miao adalah sebuah ginseng. Saya ingat sekarang, kamu adalah ginseng abadi 9 roh perubahan. Bagaimana mungkin kamu masih hidup di dunia ini? Putri Miao yang telah berubah menjadi ginseng mulai mengalirkan kekuatan aura kehidupan ke tubuh Qinan. Kamu gila, mengapa kamu melakukan ini? Dia hanyalah manusia biasa. Hidup dan matinya bukan urusanmu. Apa yang baik tentang dia sehingga Anda bersedia menyia-nyiakan kekuatan utama Anda untuk menumbuhkan kembali aura kehidupannya, ucap leluhur naga harimau. Putri Miao pun berkata, karena kamu tahu tentang identitasku, maka kamu pasti tahu apa yang telah aku alami. Anda benar bahwa dia adalah manusia biasa. Anda mungkin benar bahwa dia tidak akan bertahan hidup, bahkan setelah aku memberikan aura kehidupanku padanya. Tapi tahukah Anda, ketika saya putus asa dan berhibernasi dalam kegelapan selama 300 tahun, bahwa manusia biasa yang Anda maksud ini adalah orang yang membangunkan saya. Jika bukan karena kontrak darah aku dengan dia, aku pasti sudah mati. Dialah yang memberi saya kesempatan kedua dalam hidup. Siapa lagi yang akan menyelamatkannya jika saya tidak melakukannya? Setelah mengatakan ini, Putri Miao tidak bisa mempertahankan bentuk ginsengnya dan berubah kembali ke sosok bocah 12 tahun. Namun wajahnya sangat pucat, auranya sangat lemah. Leluhur naga harimau pun berkata, karena kamu bersedia membayar harga yang sangat besar untuk membantu Qinan, aku akan membantu Qinan juga. Dia pun membuka mulutnya yang mengeluarkan sebuah bola. Bola itu disertai oleh teriakan naga dan harimau yang tak ada habisnya dan memiliki aura yang kuat. Bola itu dikenal sebagai mutiara naga harimau yang hanya diproduksi oleh leluhur naga harimau setelah 100 tahun berkultivasi. Setelah mutiara naga harimau memasuki tubuh Qinan, binatang leluhur naga harimau menjadi sangat lemah. Tubuhnya yang besar terjatuh ke tanah. Sial, hanya demi mendapatkan perhatian dari seorang wanita, aku mendapatkan kerugian yang sebesar ini. Tiba-tiba di alam bawah sadar Qinan, dia bisa merasakan tubuhnya terasa berat dan tenggelam dalam kegelapan. Jadi aku sudah mati ya? Sebuah pemikiran muncul di benak Qinan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar. Ternyata berasal dari roh petarung suci. Roh petarung suci saat ini berbeda dari sebelumnya. Mata kirinya benar-benar terlihat sangat hidup, seolah-olah dewa petarung suci terlahir kembali. Qinan pun bertanya kepada mata kiri dewa petarung suci, mengapa kamu mengambil alih tubuhku? Roh petarung suci pun meliriknya dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia pun berkata, apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk memiliki roh petarung suci? Dewa petarung suci tidak membutuhkan teman. Teman hanya akan membebani langkah Anda. Dewa petarung suci yang sesungguhnya adalah musuh dari langit dan bumi dan menjadi dewa petarung suci yang tidak terkalahkan. Namun Qinan dengan ekspresi kesal mengatakan, bagiku teman adalah orang yang pantas dilindungi. Saya tahu kehadiran Anda sangat kuat dan luar biasa. Roh petarung suci dengan tenang berbicara, karena Anda adalah penerus sejati dewa petarung suci, semuanya akan menjadi milik Anda jika Anda mau menuruti semua kata-kata dari saya. Qinan pun berkata, saya memang beruntung karena mendapatkan roh petarung suci. Namun itu tidak berarti bahwa saya harus kehilangan diri saya demi kekuatan. Anda harus menyadari bahwa saya bukanlah dewa petarung suci. Saya adalah Qinan. Lindungi teman-teman saya, maka saya akan mengalahkan semua musuh yang datang. Tetapi tetap saya akan menjadi diri saya sendiri. Bahkan jika aku harus menjadi lemah dan kehilangan roh petarung suci, aku tidak peduli.
Roh petarung suci menatap dengan ekspresi kosong. Sepertinya ingatan dari mata kirinya dari masa lalu mulai muncul. Sikap ini, perasaan ini, itu benar-benar dia. Itu pasti dia, tidak diragukan lagi. Meskipun sudah begitu lama, tetapi aku masih bisa mengingatnya. Di sini Kinan tidak menyadari perilaku aneh dari roh petarung suci. Kinan berkata, "Roh petarung suci, saya tahu bahwa latar belakang Anda sangat misterius dan kuat. Namun jika kamu berencana untuk melahapku, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang." Hahaha, keberanianmu sungguh membuatku kagum. Mata kiri Dewa Petarung Suci menarik emosinya dan mengucapkan serangkaian kata. Kemudian roh petarung suci itu melompat ke depan dan mendekati Kinan. Namun bukannya bertarung, tetapi roh petarung suci itu mulai memancarkan cahaya dan perlahan-lahan bergabung dengan tubuh Kinan. Kinan tidak menyangka bahwa mata kiri Dewa Petarung Suci ini tiba-tiba bergabung dengannya. Seluruh tubuh Kinan pun mengalami perubahan yang menakutkan. Tiba-tiba roh petarung suci berkata, "Tuan, tolong bawalah saya dalam perjalanan Anda untuk bertarung melawan langit yang tertinggi."